Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali belajar matematika. Namun sebelum belajar, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang limit fungsi aljabar. Kompetensi dasar atau KD 3.8 menentukan limit fungsi aljabar. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian limit fungsi aljabar. Kedua, mengamati sifat-sifat limit fungsi aljabar. Dan yang ketiga, terampil menerapkan sifat-sifat fungsi aljabar. Oke, kita langsung ke materi. Nah, apa itu limit? Apa ya limit itu? Nah, limit artinya yaitu batas, membatasi, mempersempit, atau mendekatkan. Adapun definisi dari limit fungsi aljabar, fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk x mendekati A, ditulisnya limit fx, mana x-nya mendekati A sama dengan L. Ini jika untuk nilai X yang sangat dekat dengan A, tetapi X-nya itu tidak sama dengan A. Nah, akibatnya Fx itu mendekati L. Karena X-nya itu tidak sama dengan A, berarti kan tadi mendekati A. Misalnya A-nya itu adalah 2, maka X itu adalah nilai-nilai yang mendekati 2. Misal 1,5, 1,9, 1,99 atau 2,05. Jadi X itu adalah nilai-nilai yang mendekati angka 2, baik dari kiri ataupun dari kanan. Untuk berikutnya yaitu tentang sifat-sifat dasar limit fungsi. Ada beberapa sifat dari limit fungsi aljabar. Yang pertama yaitu limit K dengan X menuju A sama dengan K. Ya. Contohnya seperti apa? Nih, contohnya limit 4X menuju 2. Karena K-nya di sini 4, kan tadi sama dengan K. Coba berapa ya hasilnya? Dan hasilnya yaitu 4. Iya. Sudah betul? Iya, kita coba lagi yang berikutnya, yaitu limit 8 di mana X-nya itu mendekati 5. Berapa ya? Nih, tadi kan hasilnya itu K. Yang mana K? 8 ya. Ini mudah dipahami ya. Nah, untuk yang berikutnya yaitu limit X di mana X-nya mendekati A, maka hasilnya itu adalah A. Bagaimana contohnya? Contoh limit X di mana X-nya mendekati 6. Hasilnya berapa? 6. Ya. Kemudian contoh yang lain nih. Ayo kita coba lagi untuk contoh yang lainnya. Yaitu limit X di mana X-nya mendekati 10. Coba berapa hasilnya? 10. Iya betul, hasilnya adalah 10. Insya Allah untuk yang pertama dan yang kedua sifatnya ini mudah ya. Insya Allah mudah dipahami. Nah, untuk sifat yang berikutnya yaitu jika limit fx di mana x-nya ini mendekati A dan limit gx, x-nya mendekati A. Jadi ada dua fungsi fx dan fungsi gx. Ini ada, dan K atau konstanta itu elemen bilangan real, maka Yang pertama, limit fx ditambah gx, x-nya mendekati A sama dengan
limit fx x mendekati A ditambah limit gx x-nya mendekati A. Jadi baik fungsi fx maupun gx itu sama-sama di depannya memakai limit. Dengan kata lain, ini adalah sifat asosiatif pada penjumlahan ya. Nah, contohnya misalkan limit 2x ditambah x dikurangi 1 dengan x-nya itu mendekati 3 sama dengan limit 2x x-nya mendekati 3 ditambah limit x dikurangi 1 x-nya menuju 3. Kita substitusikan nilai 3-nya ke x ya, atau kita ganti x-nya itu dengan 3 sehingga 2 dikalikan 3 ditambah 3 dikurangi 1. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung masing-masing. 2 dikali 3 yaitu 6 dan 3 dikurangi 1 itu hasilnya 2 sehingga 6 ditambah 2 itu hasilnya adalah 8. Kemudian kita masuk ke sifat yang berikutnya yaitu limit k dikalikan fx di mana x-nya ini mendekati A. Itu sama dengan k dikalikan limit fx dengan x menuju A. Jadi k-nya atau konstanta ya itu dipindahkan menjadi ke depan sehingga k dikalikan limit fx x-nya menuju atau mendekati A. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya yaitu limit 3 dikalikan 2x x-nya mendekati 3. Kita pindahkan 3-nya ke depan jadi 3 dikalikan limit 2x x-nya mendekati 3. Kita langsung substitusikan nilai 3-nya ke x sehingga jadi 3 dikalikan 2 dikalikan 3. Kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung. Nah, sama dengan 2 kali 3 adalah 6 sehingga 3 dikalikan 6 itu adalah 18. Oke. Untuk sifat yang berikutnya, limit fx dikalikan gx di mana x-nya itu mendekati A. Jadi seperti apa? Jadinya limit fx x-nya menuju A dikalikan limit gx x-nya mendekati A. Ini juga sama ya dengan yang penjumlahan gitu. Jadi fungsi fx dengan gx-nya di depannya sama, dipakaikan limit x mendekati A. Dan ini pun sama, adalah sifat asosiatif pada perkalian. Contohnya seperti apa? Nih, limit 2x dikalikan x dikurangi 1 di mana x-nya mendekati 3. Jadinya limit 2x x mendekati 3 dikalikan limit x dikurangi 1 x-nya mendekati 3. Setelah itu kita ganti x-nya dengan 3 baik itu fungsi fx maupun fungsi gx-nya. Jadi 2 dikalikan 3 dikali 3 dikurangi 1. 2 kali 3 6 dikali 3 kurangi 1 adalah 2, maka hasilnya adalah 12. Oke. Mudah ya. Sifat yang berikutnya, yang keempat adalah limit fx dibagi gx x-nya mendekati A. Itu sama dengan limit fx x-nya mendekati A dibagi limit gx x-nya mendekati A. Ini ada syaratnya, yaitu limit gx menuju A ya, x-nya menuju A itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya nih, limit 2x dibagi x dikurangi 1 x-nya itu mendekati 3. Baik 2x maupun x negatif 1-nya kita awali dengan limit, sehingga limit 2x
X mendekati 3 dibagi limit X dikurangi 1 dengan X-nya mendekati 3. Kita langsung substitusikan 3-nya ke X, sehingga 2 dikalikan 3 dibagi 3 dikurangi 1. 2 dikali 3 itu adalah 6. 3 dikurangi 1 itu hasilnya 2. 6 dibagi 2 adalah, nah, berapa? 3. Oke. Nah, ini untuk fungsi f(x) dan fungsi gx. Jadi ada dua fungsi ya. Kemudian untuk sifat yang berikutnya, yaitu untuk sembarang n elemen n, maka yang pertama limit f(x) dipangkatkan n, x-nya mendekati a, sama dengan limit f(x) x-nya mendekati a dipangkatkan n. Jadi limitnya ada di dalam kurung, jadi dipangkatkan. Untuk yang kedua, limit f(x) pangkat negatif n, x-nya menuju atau mendekati a itu sama dengan limit f(x) x-nya mendekati a dipangkatkan negatif n. Ini asalkan limit f(x) x menuju a-nya itu tidak sama dengan 0. Untuk yang ketiganya, limit f(x) pangkat 1 per n, x-nya mendekati a sama dengan limit f(x) x mendekati a dipangkatkan 1 per n. Untuk contoh yang pertama, yaitu limit f(x) pangkat n, x-nya menuju a sama dengan limit f(x) x menuju a dipangkatkan. Contohnya adalah limit 2x pangkat 3 dengan x-nya mendekati 3, sehingga limit 2x x mendekati 3 dipangkatkan 3. Kita substitusikan atau ganti x-nya dengan 3. Jadi 2 dikalikan 3 pangkat 3. 2 kali 3 itu adalah 6. Kemudian dipangkatkan 3, hasilnya 108. Nah, itulah sifat-sifat dasar dari limit fungsi aljabar. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke, selamat bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.